Oke, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Vigo Zulfan Azmi dengan NIM 14056240073. Oke, jadi, kali ini saya akan membahas tentang, dinamika sosial budaya yang sebelum-sebelumnya juga, sudah diketahui banyak orang, dan istilah ini juga, lebih tepatnya istilah sih. Mmm, jadi saya ingin bahas ini eee, dengan santai aja, eee, tapi juga serius. Jadi saya ingin membahas tentang, istilah kata FOMO dan juga ketegangan antar generasi. Oke, dimulai dari FOMO. Oke, jadi, FOMO itu sebenarnya, singkatan dari, eee, fear of missing out, yang mana jadi, istilah FOMO ini itu maksudnya, mmm, ketika seseorang merasa FOMO, itu akan ngerasa takut ketinggalan sesuatu seperti tren gitu, tren atau suatu event. Kayak misalkan, eee, ini kalau misalkan, kalian bisa searching, eee, fenomena ini tuh lumayan, sering didengar di medsos-medsos, media sosial, di segala platform seperti TikTok, Instagram ataupun Twitter. Eee, jadi, FOMO ini tuh sebenarnya, eee, menurut saya sendiri, dia tuh lebih banyak dampak buruknya, meskipun eee, kayak dampak baiknya itu, mmm, seseorang tuh bisa, eee, tetap di suatu tren, tapi selama, eee, itu tuh sesuai sama keinginan dia gitu. Nggak sekedar kayak, kan kalau misalkan bener-bener emang FOMO daripada dasar itu kayak, misalkan bener-bener yang kayak misalnya nih dia nggak ngerti nih, cuma dengar kalau misalkan, ini tuh event yang seru, yang bagus, dan kayak sayang banget buat lewatin, padahal dia sendiri tuh nggak ngerti. Kayak misalkan, mmm, yang rame tuh waktu itu ini, waktu awal-awal kata FOMO itu didengar tuh, eee, tiket konser Coldplay. Nah, waktu saat itu tuh kayak tiba-tiba kayak, itu jadi rame di mana-mana karena ya emang Coldplay itu juga band yang legendaris sih sebenarnya. Tapi balik lagi ketika misalkan FOMO dan ketika, tabungan, nggak ada atau gimana, tapi dia malah maksain, penghasilan juga nggak seberapa sebenarnya, tapi malah dipaksain buat ikut-ikut apa, hitungannya kan turah-turah berarti kan, buat ngikutin, buat beli tiket konser kayak gitu. Dan menurut saya itu, jadi nggak bagus gitu. Oke, jadi, buat dampaknya sendiri nih sebenarnya FOMO nih banyak gitu. Kayak misalkan, mulai dari ini deh, karena saya termasuk Gen Z dan yang suka bahas tentang, mental health dan segala macam. Jadi, salah satu dampaknya FOMO tuh ya mental health gitu. Karena ketika seorang FOMO dan dia udah terbiasa buat FOMO, itu bisa kayak, eee, dia tuh cemas gitu rasanya buat selalu ngikutin tren yang ada. Kayak misalkan tren apapun nih, eee, dia jadi, harus, ngikutin. Dan terus nih misalkan, "Oh, yang lagi tren ini nih, gue juga harus bisa dong ikut yang ini. Gue harus bisa dong ngikutin kayak gini. Gue harus bisa beli ini dong," gitu. Kayak dia tuh nggak mau, ketinggalan rasanya buat ngelaluin hal itu gitu. Padahal sebenarnya itu, nggak terlalu penting juga. Ya, dimana masih banyak hal yang lebih penting daripada ngikutin tren yang kayak gitu. Oke, jadi, setelah itu, karena emang dia udah cemas, ya mau nggak mau, eee, kenapa dia bisa cemas? Karena ya dia itu jadi ketergantungan sama medsos gitu, buat, nyari tahu apa nih yang lagi happening, apa nih yang lagi trending. Ketika dia sendiri cari tahu,
ya kayak misalkan tadi tuh eh, tiket Coldplay yang tadi itu kan dia tahu segala macam dari medsos kan, ya itu eh, akhirnya ya dia jadi konsumtif buat misalkan beli-beli kayak gitu. Jadi kayak udah ada 3 nih dampak buruk kan. Jadi kesehatan mental, terus setelah itu ya dia jadi ketergantungan sama medsos. Lalu yang ketiga itu dia jadi konsumtif karena beli-beli barang atau beli-beli sesuatu yang buat ngikutin tren tersebut gitu. Kan kalau misalkan tiket Coldplay tuh yang tadi tuh ya sayang sayang aja gitu loh kalau misalkan bisa dipakai buat yang lain, tapi malah dipakai buat itu, sedangkan tiket Coldplay itu harganya gila-gilaan, dan bahkan reseller juga eh, ya nggak mikir lah ngasih harganya. Oke. Jadi ini setelah itu menurut saya ini buat upaya upaya buat stop FOMO gitu ya menurut saya. Jadi kayak itu penting buat tiap orang itu nanamin dalam dirinya tuh kayak penguatan nilai dirinya gitu. Jadi kayak kayak dia tuh harus bisa ngerasa, gue nggak harus kayak gini nih biar jadi keren, kayak gue nggak harus ikut tren ini dan gue nggak harus ngeluarin duit sebanyak ini buat ngikutin tren ini gitu. Bukan tren ini, maksudnya kayak dia itu nggak perlu ngikutin tren ini buat jadi keren. Jadi kayak ngerasa ya udah ngikutin aja gitu, kayak misalkan passionnya apa ya diikutin, terus ya nggak perlu buat ngabisin uang buat ngikutin hal yang kayak gitu sih menurut saya. Jadi menurut saya sendiri lebih baik ya harus pede aja gitu sama dirinya sendiri, kayak ngikutin passion yang ada. Oke, jadi terus kayak ya kita sendiri pun juga harus sadar, kayak misalkan kalau misalkan gue ngikutin ini nih kayak bakal dampak negatifnya lebih banyak buat gue nih. Kayak dia itu harus lebih paham gitu sama dirinya sendiri, sama keadaannya. Dia bisa nggak nih buat beli ini, dia bisa nggak nih keluarin duit sebanyak ini buat acara ini, buat tren ini. Kayak nggak harus semua tren juga harus diikutin gitu. Kalau misalkan biar orang-orang nganggap ketinggalan zaman, sebenarnya itu juga nggak terlalu penting sih buat value menurut saya. Oke, jadi setelah itu nih, karena tadi di salah satu dampak FOMO ya buat Gen Z sih lebih tepatnya ya, karena kan yang nyiptain istilah itu tuh juga Gen Z, FOMO tuh. Tadi salah satu dampaknya tuh saya ada bilang kalau misalkan dampaknya itu kesehatan mental lah gitu. Nah, lagi-lagi nih karena kesehatan mental atau apa, jadi terjadi ketegangan antar generasi gitu. Kayak diantara Gen Z generasi saya dan juga sebelum-sebelumnya seperti generasi X dan juga disebut baby boomer. Kita jelasin dulu deh kalau misalkan kurunnya gitu gimana. Oke, jadi dimulai dari baby boomer. Baby boomer itu generasi yang lahirnya itu di antara 1946 sampai 64. Cuma sebenarnya kalau misalkan baby boomer itu tuh apa ya, dia nggak terlalu ikut andil buat ketegangan ini sih, karena hitungannya kan mereka juga udah tua juga kan. Sebenarnya juga ada yang ikut, tapi lebih banyak di generasi X. Dan kalau misalnya generasi X itu mereka itu lahir di tahun 1965 sampai 1980. Oke, jadi generasi X ini yang kayak mereka tuh banyak juga ngebahas kayak ketegangan. Oke, saya lanjut dulu deh di generasi Z. Kayak generasi Z sendiri itu mereka lahir di 1997 sampai 2012.
Kayak jadi banyak juga kayak misalkan generasi yang kayak nimbulin ketegangan gitu sama generasi yang lain, kayak misalkan Gen Z banyak yang dikomenin kayak misalkan mereka itu mental strawberry lah, kayak misalkan dikit-dikit kayak gini bahas mental health, dikit-dikit kayak gini bahas mental health. Sebenarnya kalau misalkan menurut riset tuh karena misalkan mental tuh sekarang sebegitu ngaruhnya gitu loh. Dan juga kayak generasi-generasi sebelumnya juga bilang kalau misalkan Gen Z itu begitu rentan sama hal ini hal itu, kayak mereka juga dalam dunia pekerjaan juga kurang, banyak mikir kayak gitu. Dan yang mana sebenarnya menurut saya itu kembali ke individunya masing-masing sih. Oke, jadi kalau misalkan buat mengatasi antar generasi itu ya, kayak menurut saya tuh dia itu perlu ningkatin komunikasi sama empati gitu. Kayak misalkan buat komunikasinya ya sebagai orang tua, misalkan orang tuanya kan pasti kan generasi sebelum anak kan, banyaknya kayak gitu ya, di mana-mana kayak gitu. Nah jadi ningkatin komunikasi, kayak misalkan diajak ngobrol, kayak misalkan kayak lebih sering diajak ngobrol sih, diajak sharing seperti itu. Dan juga berempati juga, kayak misalkan sebenarnya nggak harus satu arah ke Gen Z doang sih maksudnya. Jadi kayak ketika sharing nih, apalagi kalau misalkan anaknya udah lumayan dewasa seperti seumuran SMA kan udah bisa diajak ngobrol tuh, meskipun egonya ya masih kayak gitu. Tapi kan kayak misalkan komunikasi dengan sharing, kayak misalkan seorang anak juga bisa jadi ngerti sama orang tua tuh ya, secara mereka tahun waktu masih muda gimana, kayak sesuai generasi itu gimana. Kalau misalkan zaman sekarang tuh gimana ya, mereka bisa sharing dan akhirnya saling ngerti, dan akhirnya ya ketegangan itu mereda dengan sendirinya gitu, karena dengan saling ngerti itu. Nah ini saling ngerti itu ya empati ini gitu. Jadi dengan komunikasi dan empati ini tuh jadi masalah ini bisa selesai. Dan terus pendidikan karakter dan nilai. Jadi situ balik lagi ke menurut saya faktor paling besar tuh emang keluarga sih. Jadi kayak anaknya itu dididik buat misalkan dari kecil gitu, kayak mereka itu tergantung pendidikannya, biar misalkan mentalnya lebih kuat harus diadakan dengan disiplin. Terus kayak misalkan jangan dibanding-bandingin atau gimana. Ya emang pendekatan perlu banget pendekatan inklusif dari keluarga sih. Oke, jadi sekian buat topik saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.